Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti tidak termasuk orang-orang yang berada di sebelah kiri. Nanti di padang mahsyar, manusia itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada golongan kanan, yang kedua ada golongan kiri, yang ketiga ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berharap menjadi al-muqarrabun, mungkin terlalu berlebih. Tapi seandainya setidaknya kita ini adalah termasuk orang-orang yang berada di dalam golongan kanan, fi sidrin makhdud wa tulhim mamdud wa zilli mamdud, berada dalam kenikmatan surga. Maka dengan Ramadan ini kita mau raih itu, kita mau usahakan itu. Nabi SAW mengingatkan kita semua dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsu khisal. Maka umatku diberikan 5 kemuliaan fir Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Lam yu'tihunna nabiyyan qabli, dan 5 kemuliaan itu enggak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Maka yang pertama, iza kana awwalu lailati Ramadan nazara ilaihim. Apabila masuk malam pertama di bulan suci Ramadan, maka Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat. Wa man nazarallahu ilaihi la yu'adzib, dan siapa yang dipandang sama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku, sekali lagi Ramadan ini adalah hadiah agar kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, sungguh-sungguh dalam baca Qur'annya, sungguh-sungguh dalam zikirnya, sungguh-sungguh dalam pasang niat i'tikafnya, sungguh-sungguh dalam tasbihnya, sungguh-sungguh dalam sedekahnya, sungguh-sungguh dalam segala hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipandang sama Allah Subhanahu wa taala adalah kesungguh-sungguhan kita dalam setiap ibadah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang dipandang sama Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, maka mustahil azab itu akan Allah berikan kepadanya. Maka teruslah ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa annal malaikah tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Yang kedua, para malaikat Allah perintahkan untuk memohon ampun kepada mereka, yakni kepada mereka yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Fi kulli yaumin wa lailatin, maknanya setiap pagi, setiap hari dan setiap malam. Sehari semalam itu malaikat ditugaskan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun untuk mereka yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Ingat, malaikat yang berdoa, malaikat yang mohon ampun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah khianat dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu enggak ada capeknya, enggak ada malesnya. Ketika mereka mengatakan, ya Allah ampunkanlah umat Muhammad, ampunkanlah si fulan yang sedang mengerjakan ibadah Ramadan, maka mereka terus berdoa kepada Allah tak henti-hentinya sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itulah mereka para malaikat. Nah, yang mendoakan kita, yang meminta ampunkan kepada Allah untuk dosa-dosa kita itu adalah malaikat, sesuatu makhluk yang tak pernah makan haram, enggak pernah makan riba, lidahnya enggak pernah digunakan untuk ghibah, enggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfarnya para malaikat langsung didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, wa annal khulufu fami sha'im minhum atyabu 'indallahi min rihil misik. Maknanya sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada aroma minyak kasturi misik.
Misik itu adalah kasturi. Kasturi itu adalah baunya Nabi SAW. Wanginya Nabi SAW adalah kasturi. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kiasan. Satu penghormatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Aroma mulutnya. Maka jangan nanti engkau mendengarkan ceramah ustaz di mana-mana mengatakan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi daripada minyak kasturi, nanti dicium-cium pula mulut orang yang puasa itu. Enggak, bau bangke. Tapi ini maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih harum, lebih wangi adalah Allah mau menunjukkan Allah mau mengangkat derajat mereka yang berpuasa. Bahwasanya Allah berikan kemuliaan nanti pada hari kiamat, aroma mulut mereka itu lebih harum daripada minyak kasturi. Maka mudah-mudahan kita semua nanti yang ibadah puasa ini di hadapan Allah, mulut-mulut kita ini lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, kemudian yang keempat, annallaha ta'ala yaqulu li jannatihi fi kulli yaumin ya jannati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap bulan suci Ramadan, setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya wahai surgaku, ista'iddi, maka bersiap-siaplah engkau, fa inna ibadi salihina sha'imin, sesungguhnya hamba-hambaku yang saleh yang sedang berpuasa akan segera masuk kepadamu. Maka Allah perintahkan kepada surga itu untuk bersiap-siap. Bahkan nanti ada satu pintu yang Allah hias khusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Engkau ahli sedekah, engkau mensedekahkan sebesar gunung emas, sebesar bumi perak, tapi engkau tak boleh masuk kepada pintu itu, namanya pintu Ar-Rayyan. Khususan Allah hadiahkan hanya untuk as-shaimin. Nah, kemudian yang kelima, innallaha yaqulu fi akhiril lailah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada malam terakhir di setiap bulan suci Ramadan, al-yauma ufikum hisabukum alladzi qaddamukum minal amal, pada hari ini aku segerakan upah kamu seperti mana engkau telah menyegerakan perintah-perintahku. Maka orang yang berpuasa itu hadiahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan salat subuh, qabliyah subuh contoh, rakaataini qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tahu nilainya. Sedekah tahu kita nilainya. Salat Isra tahu kita nilainya berapa. Ibadah haji umrah tahu. Yang lain tahu semua. Tapi puasa as-saumuli wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, di akhir bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan apa-apa yang telah kita usahakan selama sebulan penuh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang lulus dengan nilai komlot di akhir bulan suci Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna